kaki Presiden Jokowi tampak bergoyang-goyang saat diwawancarai Najwa Shihab. Apa artinya? Ada yang bilang ini tanda grogi, ada juga yang menyebut ini bentuk kekhawatiran. Tapi, apa kata psikolog? Ketika Bapak bilang partai perseorangan, itu maksudnya Bapak partai perseorangan? Kan Bapak sempat waktu itu juga menjawab partai perseorangan. Ada ide partai politik gaya baru mungkin dari nantilah Jokowi baru dimatangkan. Jadi kita masih bisa menunggu ya Pak? Baru dimatangkan. Ya keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Super TBK? Artinya? Ya dimiliki oleh seluruh anggota. Itu ya kurang lebihnya saya menyimpulkan bahwa Pak Jokowi itu akan membuat partai tidak eksklusif, tapi akan membuat itu inklusif. Luar biasa. Siapa nih di antara lu yang pengen banget Jokowi bikin deh partai super TBK? Leave your comment below ya. Boleh kok 2029 ada partai perorangan yang terbuka yang benar-benar dimiliki oleh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar menarik ya untuk para pendukung Jokowi di seluruh Indonesia yang datang dari Jokowi. Jadi informasinya dari Jokowi untuk para pendukung Jokowi di seluruh Indonesia ya. Karena beberapa hari lalu saat diwawancarai presenter perempuan kenamaan keturunan imigran, Jokowi menyebut bahwa dirinya sedang menggodok partai baru ya. Yang nanti akan hadir dengan konsep baru yaitu Super TBK ya, kurang lebih seperti itulah tadi kalau saya nggak salah dengar ya, Super TBK. Paham ya Super TBK ya? Itu artinya apa ya? Maksudnya adalah super terbuka. Jadi TBK itu terbuka ya. Tentu kabar ini disambut baik para pendukung Jokowi yang selama ini memang menginginkan Jokowi mendirikan partai sendiri ya. Sekaligus ya untuk menumbangkan hingga delosornya. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Netizen heboh, kaki Presiden Jokowi tampak bergoyang-goyang saat diwawancarai Najwa Shihab. Apa artinya? Ada yang bilang ini tanda grogi, ada juga yang menyebut ini bentuk kekhawatiran. Tapi, apa kata psikolog? Menurut psikolog, gerakan kaki ini bisa jadi cara mengalihkan rasa cemas. Orang yang cemas sering melakukan gerakan tidak sadar, seperti menggoyangkan kaki atau memainkan pulpen. Dalam wawancara ini, tangan Jokowi terlihat terkontrol. Jadi, cemasnya dialihkan ke gerakan kaki. Kaki bergoyang juga bisa jadi cara tubuh menyeimbangkan energi saat menghadapi pertanyaan sulit. Apakah ini tanda penyakit seperti RSS atau Parkinson? Menurut psikolog, tidak. Ini lebih ke refleks alami menghadapi tekanan. Jadi, bukan berarti Jokowi takut atau panik, tapi ini cara alami tubuhnya untuk tetap tenang saat menjawab pertanyaan. Gimana menurut kalian? Apakah ini tanda cemas atau ada makna lain? Komen di bawah. Ya, sebelum kita melihat ya, mendengar pernyataan Pak Jokowi mengenai rencana atau persiapan mendirikan partai baru dengan konsep terbuka atau super terbuka, ya kita saksikan dulu barusan ulasan gitu ya dari konten kreator yang mengulas gitu ya tentang gerakan kaki Pak Jokowi yang berulang-ulang yang mirip tremor itu, tetapi itu bukan tremor ya, mungkin lebih tepatnya apa gerak-gerak apa goyang-goyang gitu ya. Kalau netizen barusan kan menyebutnya goyang-goyang. Oke lah, yang penting kita paham apa yang dimaksud ya. Dan juga kita sudah mendengar bagaimana prediksinya. Iya memang seperti itu benar, tetapi nggak semuanya benar. Maksudnya gimana Bang? Ya iya, jadi
menggerakkan bagian tubuh tertentu itu bisa mengandung arti sedang cemas, sedang grogi, kemudian sedang gugup ya dan lain sebagainya. Tetapi tidak jarang juga ya orang itu suka menggerakkan seperti itu dalam kondisi yang tidak dalam kondisi cemas, gugup, grogi seperti itu. Contohnya siapa ya? Saya sendiri, saya sering ngelamun gitu ya di pinggir sawah sambil menggerak-gerakkan kaki saya gitu loh. Terus kemudian ditanya, "Saya, grogi dengan siapa?" Gitu loh, "Gugup dengan siapa? Wong saya sendirian kok." Ah, iyalah jadi nggak sep se nggak selalu seperti itu gitu ya. Dugaan psikologi barusan menurut saya tepat tetapi tidak selamanya benar gitu ya. Lanjut. Ketika Bapak bilang partai perseorangan itu maksudnya apa Pak, partai perseorangan? Kan Bapak sempat waktu itu juga menjawab partai perseorangan. Ada ide partai politik gaya baru mungkin dari Nantilah Jokowi itu? baru dimatangkan, Jadi kita masih bisa menunggu ya Pak? baru dimatangkan. Ya keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK, Super TBK. Artinya ya dimiliki oleh seluruh anggota. kalau yang sekarang dimiliki segelintir orang Pak. Saya nggak ingin berbicara mengenai itu. Karena Super TBK kan berarti terbuka. Semua orang berhak untuk merasa atau paling tidak punya kepemilikan terhadap partai politik. Itu partai politik yang ideal menurut Bapak? Idealnya seperti itu. Partai politik yang ideal memang seperti itu. Ke depan saya kira seperti itu. Iya, aduh saya tertarik sekali dengan gambarnya ya. Ah, Pak Jokowi sedang, jongkok di depannya itu betul sekali ya, saya senang sekali ketika netizen itu tidak menggunakan simbol banteng di situ ya, melainkan kebo, ya karena yang sedang ditumbangkan oleh Pak Jokowi itu adalah kebo ya. Ah, selama ini Pak Jokowi itu adalah pengkhianat, betul yang dikhianati Pak Jokowi adalah kebo, bukan rakyat Indonesia. Dan saat ini Pak Jokowi sedang, menyiapkan sebuah formula yakni partai baru dengan konsep baru yakni Super TBK atau super terbuka yang ujung-ujungnya nanti juga akan digunakan untuk menumbangkan kebo yang saat ini sudah ndelosor-ndelosor. Aduh 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 aduh. Ah, lanjut lanjut. Kalian udah lihat belum statement dari Pak Jokowi yang satu ini ketika diwawancarai oleh Najwa Shihab? Apa itu statementnya? Ini dia. Ada ide partai politik gaya baru mungkin dari Nantilah Jokowi itu? baru dimatangkan, Jadi kita masih bisa menunggu ya Pak? baru dimatangkan. Ya, Wah, kalau benar nih statementnya Pak Jokowi akan membuat partai politik dengan gaya baru nih ya kan. Apalagi kalau saya melihat statementnya secara utuh, Pak Jokowi mengatakan di situ, ya kurang lebihnya saya menyimpulkan bahwa Pak Jokowi itu akan membuat partai tidak eksklusif, tapi akan membuat itu inklusif. Luar biasa. Konsep seperti ini belum ada nih. Kalau ini barang jadi, bakal menambah warna baru di kancah perpolitikan yang ada di negara kita. Luar biasa loh. Tapi menurut kalian gimana? Semisalkan besok atau lusa nih barang ini jadi, partai politik yang dikatakan Pak Jokowi, yang digagas Pak Jokowi, apakah kalian akan ikut apa hanya menjadi simpatisan aja? Coba deh komen di kolom komentar. Menurut kalian bagus apa enggak? Ya, ya kita tunggu aja Bang ya, apakah benar Pak Jokowi akan membuat partai ataukah tidak, dan kemudian apakah partai tersebut benar-benar super terbuka ataukah eksklusif. Tetapi seperti yang dijanjikan oleh Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi ini akan patut kita kita apa namanya ya, kita anggap sebagai orang yang paten lah begitu ya. Suka tidak suka ya kan, benci tidak benci kepada Pak Jokowi, faktanya keputusan-keputusan Pak Jokowi itu selalu tepat ya. Buktinya dia 2 kali menjadi wali kota, 1 kali menjadi gubernur, dan 2 kali menjadi presiden. Itu sudah cukup bukti ya, bahwa Pak Jokowi itu dalam menentukan, strategi-strategi itu matang, tang ya, bukan seperti kebo ya, yang seperti anak belajaran. Jadi kemungkinan besar memang, partai tersebut nanti konsepnya akan beda, tujuannya apa, untuk menarik minat ya, menarik minat masyarakat Indonesia bergabung dengan dirinya. Tentu akan berbeda lah dengan Partai Negoro,
partai umat, ya jauh lah, ya kan. Apakah nanti para pendukung Pak Jokowi akan bergabung ya di dalamnya ataukah hanya menjadi simpatisan semata? Ya kita lihat aja nanti bareng-bareng bagaimana perkembangannya. Lanjut. Salah satu pokok percakapan Mbak Nana dan Jokowi di suatu wawancara eksklusif itu adalah tentang partai perseorangan. Ya, keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Super TBK. Siapa nih di antara lu yang pengen banget Jokowi bikin deh partai super TBK? Leave your comment below ya. Boleh kok 2029 ada partai perorangan yang terbuka yang benar-benar dimiliki oleh rakyat. Sampai saat ini memang yang ideal belum ada. Itu kan yang ideal. Belum ada partai yang terbuka yang dimiliki oleh masyarakat. Belum ada. Gue tunggu deh. Gue sih nunggu ya. Nunggu ada partai super terbuka dari Bapak Jokowi. Kalau lu gimana, geng? Iya, sepakat ya. Kita tunggu saja partai politik super TBK. Namanya apa? Ya partai politik super TBK. Ah, iya, kita tunggu Pak Jokowi ya, partai yang sedang Anda gagas, yang sedang Anda persiapkan saat ini dengan konsep baru yakni Super TBK. Pasti akan sambut hangat oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Keren, keren, keren. Lanjut. Super TBK. Artinya Ya, dimiliki oleh seluruh anggota. Kabar baru datang dari wawancaranya Najwa Shihab bersama Presiden ke-7 Bapak Jokowi. Ketika ditanya tentang partai politik untuk masa depan Indonesia yang jauh-jauh lebih baik lagi dan berdemokrasi. Jawabannya menurut saya sangat mengejutkan, sekaligus membawa harapan untuk bangsa Indonesia. Akan mempunyai satu partai politik yang bisa menyalurkan aspirasinya masyarakat Indonesia. Jawaban Pak Jokowi, partai politiknya TBK. Jadi semacam kayak perusahaan yang dimiliki oleh semua rakyat Indonesia. Dengan kata lain, partai politik yang akan muncul ke depan adalah partai politik yang semua rakyat Indonesia bisa berpeluang, bisa menyatakan pendapatnya. Ini sangat luar biasa sekali. Dan ini memang yang dinantikan oleh rakyat Indonesia. Kalau selama ini kita tahu yang namanya partai politik itu cenderung dinasti-dinastian, atau penguasanya adalah orang-orang yang memang dekat dengan penguasa atau yang dekat dengan ketua umumnya yang didengar suaranya. Tapi kalau yang orang-orang pinggiran atau hanya sekedar kader-kaderan, suara mereka dianggap bagaikan angin lalu. Ini adalah satu kabar yang cukup membahagiakan, cukup menyenangkan untuk kita rakyat Indonesia. Kalau memang Pak Jokowi benar-benar bikin partai, saya orang pertama yang siap untuk menjadi salah satu bagian dari partai tersebut. Insya Allah, partai dengan sistem TBK ini akan mampu dan bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya. Bukan hanya slogan partainya wong cilik, tapi benar-benar
partainya miliknya wong cilik. Karena wong cilik artinya di situ berhak untuk berbicara dan berhak untuk didengarkan. Ini baru partai. Pak Jokowi, besar harapan saya untuk partai ini benar-benar terwujud. Kita berharap untuk Indonesia yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Salam waras, NKRI harga mati. Selamat datang partai baru, cetusan dari Bapak Joko Widodo. Merdeka! Iya, iya. Menurut netizen barusan yang di agak-agak depan tadi, katanya jawaban Pak Jokowi sungguh mengejutkan dan memberikan harapan bagi bangsa Indonesia. Ya, itu kalau yang mendengarkan adalah masyarakat Indonesia dengan kategori waras, ya. Tapi kalau orang Indonesia ya dengan kategori cerdas tetapi kurang waras, maka apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu tadi adalah, ya bukan sebuah harapan gitu loh, tetapi justru sebuah ancaman ya kan. Terutama partai terbesar di Indonesia yang sudah jelas-jelas ketika Jokowi tidak memiliki partai saja, ketika Pak Jokowi ini, berdiri sebagai, seorang perorangan gitu ya, individu, itu aja sudah termencret-mencret, apalagi ketika Pak Jokowi mendirikan partai dengan konsep baru yakni, partai, Super TBK. Pasti nanti anak-anak kebo itu bukan hanya kelojotan, tapi stroke massal nanti. Kalau benar-benar Pak Jokowi, me-launching partai tersebut, bisa dipastikan nanti kebo pada nangis ya kan, onta pada nangis. Lanjut lanjut. Akhirnya Pak Jokowi kasih sinyal lampu kuning satu langkah lagi. Partai baru akan segera di-launching. Teman-teman, kita kembali bahas tentang persoalan Pak Jokowi. Karena ini menurut saya satu sinyal yang sudah maju ya. Ada progres dari statement beliau yang mengatakan tentang partai perseorangan. Hari ini ketika saya menonton diskusinya, Pak Jokowi dengan Najwa Shihab di kediaman beliau di Solo, ini ada sesuatu ya, jelas mengungkapkan bahwa apa yang dinanti-nantikan oleh kebanyakan mereka yang berada di belakang Pak Jokowi itu segera terrealisasi. Teka-teki politik tentang apakah Pak Jokowi akan pensiun atau kembali aktif dan memimpin sebuah batra partai itu akan segera dinyatakan. Dan itu terungkap. Saya yakin ini undangan, di balik undangan Pak Jokowi kepada Najwa Shihab, ini punya satu cerita khusus ya, yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi kepada publik. Karena bagaimanapun juga Najwa Shihab adalah seorang jurnalis yang sangat populer dan punya masa yang cukup banyak sehingga ini akan memudahkan Jokowi dalam melakukan sosialisasi. Jadi undangan yang disampaikan kepada Najwa Shihab ini sebenarnya menurut saya bukan hanya ingin memberikan konfirmasi terkait dengan hal-hal yang menjadi informasi-informasi yang bias, tetapi menurut saya ujung dari percakapan Pak Jokowi dan juga Najwa Shihab itu berintikan sebuah penyampaian khusus yang mulai terang benderang bahwa Pak Jokowi akan segera menakodai sebuah partai politik yang khas ya. Nah, sebelum kita bicara tentang hal itu, ada bincang-bincang yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Najwa Shihab soal berbagai macam pertanyaan tentang persoalan suara-suara yang ingin mengadili Pak Jokowi, yang dijawab dengan sederhana dengan mengatakan bahwa ya itu adalah ekspresi mungkin karena kekecewaan kalah dalam konteks kontestasi presiden, yang belum move on, atau hal-hal yang lain. Nah, tentu terbuka banyak kemungkinan. Bergeser kepada persoalan-persoalan yang lain, yaitu khususnya bicara tentang IKN, ya, yang ditanyakan apakah mangkrak, dan seterusnya. Pak Jokowi kemudian memberikan jawaban yang menarik, ya, artinya gagasan di balik itu semua harus di underline, digarisbawahi, di stretching,
bahwa gagasan pemindahan ibu kota negara itu bukan idenya beliau, tetapi idenya Presiden pertama ya Soekarno, yang juga merupakan ayah dari Ibu Megawati, kakek dari Mbak Puan ya, dan beliau sebagai presiden yang kemudian merealisasikannya dan dengan mengundang-undangkan. Jadi IKN itu sudah ada undang-undangnya dan didukung menurut Pak Jokowi adalah 93% parlemen. Itu berarti sesuatu yang bukan lagi datang dari Pak Jokowi tetapi dari keinginan bersama rakyat Indonesia yang berharap bahwa ada distribusi kesejahteraan, distribusi ekonomi yang menurut Pak Jokowi tidak boleh terjadi pada Pulau Jawa saja dengan 58% ya ekonomi berpusat pada Jawa. Itu berarti daya dukung Jawa tidak akan mampu mengcover ke Indonesia di masa yang akan datang. Karena itu perlu kebijakan yang meluaskan tentang distribusi kesejahteraan itu khususnya ke daerah Indonesia Timur. Yang menarik di situ kalau kita bicara tentang IKN itu ya, jadi berbicara tentang pendanaannya juga masih bergulir dan harapannya 10 tahun atau 15 tahun bisa rampung ya. Kalau bicara tentang perencanaan ibu kota negara itu bukan hanya waktu yang sangat singkat, tetapi Pak Prabowo pernah mengatakan kalau bisa lebih cepat kenapa tidak harus lambat-lambat ya, seperti itu ya. Bisa jadi 2028 pemindahan ibu kota rampung dan Presiden Prabowo berkantor di IKN dan kemudian terjadi persoalan akselerasi pembangunan di IKN. Kembali kepada persoalan cerita terkait dengan lampu kuning. Bukan peringatan untuk stop, tapi lampu kuning yang segera akan berpindah kepada lampu hijau, di mana ketika dalam sesi tanya jawab bersama dengan Najwa Shihab yang diundang secara khusus untuk membunyikan ya rancangan atau rencana Pak Jokowi terkait dengan partai perseorangan. Karena dulu Pak Jokowi mengunci kata partai perseorangan saja sampai di situ. Tetapi hari ini ya dalam diskusi dengan Najwa Shihab ya beberapa waktu yang lalu itu sudah membuka kunci itu dan kemudian memberikan sinyal ya sedang dipersiapkan ya, dan kabarnya akan menjadi partai yang TBK yang bukan perseorangan lagi tapi TBK, artinya terbuka. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah isu yang akan kemudian menggelinding begitu hebatnya, dan pada titik tertentu, momentum tertentu, Pak Jokowi menindis buttonnya atau tombolnya, mengatakan peluncuran ya partai baru di Indonesia yang juga akan menjadi salah satu partai yang tentu tidak bisa dikatakan partai gurem, tetapi karena dipimpin oleh seorang yang pernah memimpin Indonesia selama 10 tahun dan hari ini masih nampak ya arak-arakan, iring-iringan orang-orang yang kemudian datang ke rumah Pak Jokowi. Itu berarti sinyal-sinyal ini semakin kuat dan saya yakin ya, aku yakin di tahun ini kalau tidak paling lambat di tahun 2026 partai ini akan mengibarkan benderanya sendiri ya, jauh dari hiruk-pikuk partai banteng, jauh dari hiruk-pikuk anggapan-anggapan orang bahwa Jokowi akan merebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang saya yakin ya bahwa itu tidak akan terjadi karena bagi publik Pak Jokowi adalah lebih dari sengkot Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam hal-hal tertentu. Ya, tentu dalam konteks kepemimpinan yang terlihat mampu ya menegaskan teori kepemimpinan bahwa ketika seseorang sudah tidak menjabat tetapi pengikutnya masih seabrek, itu menunjukkan tentang jati diri kepemimpinan yang sejati. Nah, tentu teman-teman juga silakan menimbang untuk apakah bergabung dengan partai yang akan dibangun Pak Jokowi atau tetap di partai masing-masing. Ya, everything will be okay ya, semuanya oke karena demokrasi ini. Maksud kehadiran Pak Jokowi tentu ingin menghadirkan, mengumpulkan mereka-mereka yang satu frekuensi dengan beliau dan tentu mengawal NKRI ini, mengawal Indonesia dengan pendekatan-pendekatan yang selama ini dinilai oleh beliau cukup berhasil ya memberikan dampak positif bagi pembangunan indeks manusia yang dikatakan oleh salah seorang calon ya yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden Nigeria yang berkunjung juga ke rumah Pak Jokowi, Pak Peter,
yang kemudian mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang perlu menjadi sumber pembelajaran bagi kepemimpinan sebuah politik atau sebuah negara, karena berhasil membawa Indonesia dari indeks prestasi, indeks pembangunan manusia yang di bawah dan kemudian berakhir atau finish pada indeks pembangunan manusia yang tinggi. Nah, ini akan menarik. Nama partai apa yang akan dibuat? Apakah Partai Nusantara atau apapun? Kita tunggu permenungan beliau dan deklarasi yang akan disampaikan secepat-cepatnya dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya, panjang kali ya. Hampir 9 menit tetapi tidak masalah ya karena ya yang disampaikan adalah daging semua, apalagi yang menyampaikan adalah seorang akademisi, seorang dosen, ya beda dengan kubu sebelah gitu ya, si Roti Gulung. Kalau ngomong juga panjang, tetapi bukan seorang akademisi, melainkan akademisi gadungan gitu. Akademisi abal-abal, akademisi jadi-jadian ya. Mengaku profesor, cuma lulusan S1. Kalau lulusan S1 mah di Indonesia banyak ya, apalagi ilmu psikologi ya kan, filsafat ibaratnya gitu. Seolah-olah dia orang yang hebat. Ya kita mendengarnya hebat karena istilah-istilah yang dia sampaikan adalah istilah-istilah yang asing bagi kita. Tapi bagi orang yang mendalami ilmu filsafat, apa yang disampaikan oleh Roti Gulung ya, itu adalah sesuatu yang sederhana gitu loh. Bahkan semester 1 sudah diajarkan gitu. Intinya apa yang disampaikan oleh netizen barusan saya sepakat teman-teman ya, analisisnya ya walaupun mungkin saja tidak sepenuhnya benar, tetapi dekat dengan kebenaran lah. Dan apa yang dia sampaikan ini ada dasarnya ya, dasar analisisnya dan lain sebagainya. Termasuk dugaannya mengenai Pak Jokowi yang mengundang presenter kenamaan perempuan Indonesia keturunan imigran yang sepertinya menurut netizen barusan memang ada misinya Pak Jokowi untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat melalui presenter tersebut ya. Salah satunya adalah ingin memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia bahwa sebentar lagi akan ada partai baru besutan Jokowi dengan konsep baru, yakni Super TBK, super terbuka. Semua anggota merasa memiliki dan tidak ada eksklusivitas. Keren sekali ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Kalau dugaan saya, pendapat-pendapat saya dianggap keliru, nggak masalah, silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi ya. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang analisis ya gerakan kaki Jokowi yang berulang-ulang. Hingga mirip sebuah tremor ya atau bergetar gitu ya, yang katanya itu bagian dari upaya Jokowi untuk mengendalikan dirinya secara psikologi ya. Jadi maksudnya itu secara gamblangnya itu adalah Jokowi itu dianggap gugup, cemas dan grogi gitu ya dan lain-lain ya, sehingga mengalihkan perhatian otaknya dengan cara menggerak-gerakkan bagian tubuh tertentu ya, agar otaknya tidak fokus pada rasa gugup, cemas, grogi yang dirasakan. Memang betul ya, itu ada teorinya dalam ilmu psikologi ya. Sebagian orang memang juga melakukan menggerak-gerakkan tangan itu karena seperti itu, karena gugup, cemas, grogi dan lain-lain. Tetapi itu nggak selalu benar teman-teman ya. Kenapa saya katakan demikian? Banyak juga orang yang menggerak-gerakkan kaki, tangan, dan lain sebagainya bukan karena gugup, bukan karena cemas, juga bukan karena grogi. Contohnya ya diri saya sendiri. Saya sering sekali ya menggerak-gerakkan kaki ya berulang-ulang seperti yang dilakukan oleh Jokowi ya ketika melamun sendirian. Lah terus kira-kira saya gugup dan grogi kepada siapa gitu loh. Jadi itu hanya bisa juga karena kebiasaan gitu ya. Jadi ketika dia menggerak-gerakkan jari dan lain sebagainya ya, bukan karena gugup atau bukan karena cemas ya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar menarik untuk para pendukung Jokowi di seluruh Indonesia yang informasinya datang dari Jokowi ya, dan tadi sudah kita dengar bareng-bareng ya. Yaitu ketika diwawancarai oleh presenter perempuan kenamaan keturunan imigran, Jokowi menyebut bahwa dirinya sedang menggodok gitu ya, mematangkan partai baru yang akan hadir
dengan konsep super TBK ya, alias super terbuka. Paham ya? Super terbuka. Tentu kabar ini disambut baik oleh para pendukung Pak Jokowi yang selama ini memang menunggu dan menginginkan Jokowi mendirikan partai sendiri, sekaligus nanti digunakan untuk menumbangkan kebo sampai ke akar-akarnya. Hahaha. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.